tidak tahu ini kok dimintanya Abu Darda, apa karena kemarin cerita tentang Salman Al-Farisi, lalu ketika cerita Salman Al-Farisi itu diceritakan sedikit tentang Abu Darda, ataukah ada keinginan lain ya. Tapi Abu Darda ini adalah sahabat mulia yang memiliki kedudukan di sisi Nabi SAW. Uniknya sahabat ini namanya sering didengar ya, termasuk sering didengar, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui tentang siapa beliau. Kenapa beliau sering didengar? Karena beliau itu banyak meriwayatkan hadis riwayat Abu Darda banyak ya. Kenapa beliau sering didengar? Karena beliau itu merupakan gurunya para tabi'in, sehingga ketika ilmu-ilmu itu sampai pada kita, itu terkadang banyak ilmu yang disampaikan oleh para tabi'in itu mendasarkan pada apa yang disampaikan oleh Abu Darda ya. Jadi Abu Darda termasuk yang tidak asing. Abu Darda nama yang tidak asing, tetapi ceritanya tidak banyak yang tahu. Nah, insya Allah pada kesempatan singkat pagi hari ini sampai dengan syuruh, kita coba siapa Abu Darda. Ada yang tahu nama lengkapnya? Nama aslinya, nama lengkapnya mana? Abu itu kan berarti bukan nama asli. Itu namanya kunyah, panggilan. Dia punya anak namanya Muhammad, maka disebut namanya Abu Muhammad. Punya anak namanya Umar, disebut Abu Umar ya. Ini punya anak namanya Darda, maka disebut Darda. Maka bukan nama asli ya. Orang Arab itu biasa mereka memiliki kunyah, hatta sampai anak kecil seperti ini ya. Anak kecil nih belum punya anak, mereka sudah punya kunyah ya. Misalkan ada anak kecil gitu, panggilan akrabnya itu mesti nanti disebut ini Abu siapa, karena memang panggilan akrab. Orang kalau sudah akrab untuk mati tidak namanya ya, tapi disebut Abu Man. Nah, ini di kita sebahagian terbiasa, sebahagian tidak ya. Lebih banyak dipanggil nama aslinya. Kalau dilihat dari kunyah itu yang diambil anak laki pertama. Anak laki pertama. Nggak perlu punya anak 6-nya disebut. Biar adil Ustaz, nggak enak. Punya anak nomor 1 Muhammad, nomor 2 Ahmad, nomor 3 Hamid, nomor 4 Humaid gitu. Abu Muhammad, Ahmad, Hamid, Humaid. Nggak usah, anak pertama laki. Anak pertama bukan laki Ustaz, perempuan. Kalau memang tidak ada anak yang lain kecuali itu, boleh diambil nama anak perempuan. Satu contohnya adalah Darda ini. Darda adalah seorang putri, wanita, putri dari sahabat yang akan kita bicarakan, Abu Darda. Tapi kalau nanti lahir lagi, begitu lahir lagi putri lagi, ya berarti ambil yang nomor 1. Lahir lagi putri lagi, ambil. Lahir anak keempat putra, ya, baru diambil nama anak laki yang pertama kali lahir ya, walau dia anak keempat. Berarti Abu Darda ini punya anak berapa berarti? Punya anak berapa Abu Darda? Punya anak laki tidak Abu Darda? Tidak. Kalau punya anak laki pasti yang diambil nama anak lakinya. Berarti yang diambil nama anak wanitanya, Darda. Ini suami istri terkenal dengan nama anaknya itu. Suaminya namanya Abu Darda, istrinya namanya Ummu Darda. Ya. Banyak cerita unik dari beliau. Yang tadi saya katakan ya, tidak banyak yang mengenal, tapi penggalan-penggalannya sih saya lihat banyak juga, beberapa yang menceritakan tentang penggalan-penggalan, termasuk kemarin ketika kita
cerita tentang Salman Al-Farisi, ya. Bagaimana hubungan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda, beliau muhajirin atau ansor? Muhajirin itu apa? Muhajirin itu yang asalnya Mekah. Kalau ansor, Madinah. Abu Darda ini muhajirin atau ansor? Asal nebak aja nggak apa-apa. Asal, cuma dua pilihannya. Muhajirin atau ansor? Muhajirin. Muhajirin atau ansor? Muhajirin. Ansor atau muhajirin? Nggak berubah. Kita lihat dari namanya, biasanya kelihatan di situ. Nama aslinya banyak yang menisbahkan pada Uwaimir. Uwaimir. Banyak pakai sirah bahasanya, ya. Pakai model tasghir, pengecilan. Itu biasanya pakai ya di tengahnya. Ya, Umar, Umair. Ya, ada sahabat namanya Umair. Ya. Terus ada lagi yang pakai ai gitu. Nah, Umar, Umair. Terus Amir, Uwaimir. Kalau Amir, Uwaimir. Ya. Terus ada Abi Ubay, Ubay bin Ka'ab. Nah ini Uwaimir. Uwaimir bin Amir bin Malik bin Zaid bin Qais bin Umayyah bin Adi ibn Khazraj Al-Khazraji. Kalau Khazraj itu asalnya Mekah atau Madinah? Ada suku namanya Khazraj. Suku Quraisy itu asalnya Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Mekah. Jadi kalau belakangnya ada Al-Qurasi, itu rata-rata muhajirin. Ya, kaum muhajirin aslinya Mekah datang ke Madinah. Nah ini Al-Khazraji. Di Mekah sukunya Quraisy, Pak. Suku besarnya Quraisy dengan berbagai macam cabang yang ada di bawah. Di Madinah dua suku besar, Khazraj dan Aus. Khazraj dan Aus. Jadi kalau Al-Khazraji berarti asalnya Madinah, Al-Ausi asalnya Madinah, Al-Qurashi asalnya Mekah. Jadi sahabat yang kita bicarakan ini, dia muhajirin atau ansor? Ansor. Jangan ada yang muhajirin lagi, ya. Ansor. Kenapa? Karena beliau suku atau asal daerahnya itu dari suku Khazraj. Khazraj itu ada di Madinah. Jadi kalau di Mekah itu hanya ada satu suku besar, Quraisy. Kalau di Madinah itu ada dua, Khazraj dan Aus. Itu suku asli. Ada 3 suku lagi, tapi bukan asli. Dan ini besar, 40% penduduk Madinah ketika Nabi datang ke situ. Siapa mereka? Nadir, Quraizah, Qainuqa. Tiga-tiganya ini Yahudi. Jadi ketika Nabi datang ke Madinah tidak ada Yahudi. Waktu di Mekah nggak ada Yahudi. Di Mekah nggak ada Yahudi. Tapi begitu datang ke Madinah, 40%, hampir 40% Yahudi penduduk Madinah. Ditambah 40% Yahudi ini menguasai 3 mata angin, utara, barat, selatan. Utara, Bani Nazir, dia kuasai perkebunan. Barat, Bani Qainuqa, dia kuasai pasar. Selatan, Bani Quraizah, dia kuasai pabrikasi, tempat pembuatan berbagai macam perkakas, mulai dari tembikar, bahkan sampai tameng dan baju pedang perang. Ya,
3 titik, dan itu vital pada masa. Nah, Abu Darda ini, Uwaimir ibn Amir ibn Malik ibn Zaid ibn Qais Al-Khazraji, ini asalnya dari Madinah, Khazraj. Ada beberapa hal yang unik dari Abu Darda ini. Beliau itu sebelum masuk Islam itu sudah dikenal sebagai ahlul hikmah. Apa disebut ahlul hikmah? Kalau di dalam Al-Quran itu ada asma Allah namanya Hakim. Al-Hakim itu artinya apa? Bijaksana. Jadi Abu Darda ini sebelum masuk ke dalam Islam itu sudah terkenal sebagai orang yang bijaksana. Ahlul hikmah. Ada orang punya masalah, datangnya ke Abu Darda, minta nasihat. Ada orang punya masalah, datang ke Abu Darda, minta nasihat, Maka nasihatnya yang ditulis, walau itu sebelum Islam, seolah bersambung dengan syariat ini. Karena urusannya bukan ibadah. Ada orang ketimpa musibah gitu. Ada orang ketimpa musibah, datang ke Abu Darda. Abu Darda nasihatin, kamu harus sabar. Sabar bukan cuma ada di Islam, sabar ada di mana-mana. Di keyakinan apapun sabar ada. Kamu harus, begitu ada orang usaha gagal, datang ke Abu Darda semangati. Itu Abu Darda. Sebelum masuk Islam, dia sudah menjadi ahlul hikmah. Kan kalau kita lihat sahabat-sahabat itu, masa sebelum Islamnya beda di antara satu dengan yang lain. Ada yang sebelum masuk Islam ahli maksiat, ada. Ya. Ahli maksiat, garong, perampok, ada. Sebelum masuk Islam pendekar, ada. Sebelum masuk Islam penyembah berhala, bahkan pembuat patung berhala, ada. Sebelum masuk Islam sudah jadi guru, ngajar tentang nasab misal contoh, ada. Nah, sebelum masuk Islam sudah dikenal orang yang baik dan bijaksana, Abu Darda. Tetapi yang unik berikutnya dari Abu Darda ini, Abu Darda ini masuk Islamnya terakhir. Tidak serta-merta ketika Islam itu turun di Madinah, ketika Islam itu turun di Mekah, Abu Darda masuk, tidak. Bahkan tidak ikut baiat Aqabah 1, 2, tidak. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau juga tidak serta-merta masuk dalam Islam. Ya. Baik orangnya, baik. Tidak dikenal keburukan dalam riwayat hidupnya, tidak. Ahli hikmah, ada orang masalah datang kepada beliau, minta penyelesaian. Tapi masuk Islamnya terakhir. Jadi tidak awal-awal. Tidak pertama ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau masuk Islam, tidak. Ya. Tetapi yang unik berikutnya cara masuk Islamnya, atau hidayah sampai kepada beliau. Banyak orang yang mencoba melihat sisi buruk. Kenapa kok Abu Darda tidak masuk Islam dari awal? Padahal beliau adalah orang yang disebut ahlul hikmah. Tentu ini merupakan sebuah kesalahan ketika menilai buruk seorang sahabat Nabi. Tidak ada sahabat Nabi yang buruk, itu tidak ada. Semua sahabat Nabi mulia, dijamin. Yang jamin bukan siapa-siapa, yang jamin langsung Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radhiyallahu. Abu Darda ini masuk Islamnya unik. Bagaimana uniknya? Beliau dari awal ada yang mengatakan bahwa beliau ini Yahudi, tapi terbantahkan karena Khazraj, bagaimana Yahudi? Yang lebih dekat adalah beliau beragama seperti agama orang-orang kebanyakan Khazraj dan Aus sebelum Islam datang. Apa dia? Pagan, nyembah berhala. Satu hari beliau ini punya dua sahabat. Beliau punya dua sahabat sebelum Islam datang, punya dua sahabat yang dua-duanya sudah masuk Islam.
Yang pertama Abdullah bin Rawahah dan yang kedua Muhammad bin Maslamah. Ini dua-duanya udah masuk Islam. Datang ke Abu Darda. Ayo masuk Islam. Islam tuh begini. Islam bersesuaian dengan apalagi yang kamu sampaikan hari-hari. Abu Darda apa? Datang lagi, padahal Abdullah bin Rawahah dengan Muhammad bin Maslamah ini sudah jadi sahabat yang Masya Allah luar biasa. Disampaikan nggak mau, disampaikan nggak mau. Satu hari dua sahabatnya ini, aduh pusing juga. Datang ke rumahnya Abu Darda. Ya. Di situ ada istri Abu Darda. Di sebelah itu rumahnya ada patung besar yang biasa disembah. Bahkan patung yang disembah oleh Abu Darda itu patung yang paling meriah di antara patung-patung yang ada di rumah-rumah orang Madinah yang belum masuk Islam. Biasa dikalungin kembang, ditaruh buah-buahan di bawahnya, segala sesembahan apa di sana ada. Disembah oleh Abu Darda tiap pagi, malam hari, pagi, malam hari. Datang dua sahabat yang sudah masuk Islam ini, Abdullah bin Rawahah dan Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Datang melihat, masihkah Abu Darda nyembah patung ini, wahai Abu Darda? Dijawab oleh istrinya, masih. Kala itu istrinya sebenarnya sudah ada hidayah masuk, tapi tidak berani karena suaminya tidak. Maka kedua orang ini langsung mengambil batu yang ada di dekat situ, dihancurkan patung. Kaget Abu Darda, celaka kalian, celaka kalian. Abu Darda pasti akan mengambil perhitungan. Tapi dua sahabat ini nggak peduli, dihancurin. Dihancurin dengan emosi tadinya, ya. Bukan rencana dan strategi. Hancurin sudah selesai, langsung pergi. Abu Darda masih bingung, apa yang harus saya katakan, apa yang... Abu Darda datang. Begitu Abu Darda datang melihat patung yang agungkan, patung yang dia sembah, kalau ada masalah dia datang ke patung itu, minta diselesaikan masalahnya. Kalau ada hajat juga datang ke patung itu, minta dibantu supaya hajatnya itu bisa terlaksana. Tiba-tiba dia lihat sudah hancur berkeping-keping. Abu Darda bingung ini mau ngomong apa. Alhamdulillahnya ini Abu Darda suaminya nggak tanya sama dia. Tanyanya sama siapa? Tanyanya langsung ke patungnya itu. Dia datang, celaka, celaka kalian menghancurkanku, celaka. Selesai dari meratap begitu, dia tanya sama patungnya, kenapa kau tidak bela dirimu? Bukankah kau Tuhan? Bukankah semua orang yang datang kepadaku meminta sesuatu, aku adukan kepadamu untuk kau bela, untuk kau bantu, untuk. Tapi kenapa kau tidak bisa membantu dirimu sendiri di saat? Kalimat-kalimat begitulah. Istrinya yang ada di dekatnya mengatakan, itulah dia lemahnya Tuhan yang kau sembah, wahai Abu Darda. Kalimat itu juga memperkuat, tiba-tiba langsung Abu Darda menoleh ke istrinya. Dia bilang, siapkan air mandi dan siapkan pakaian terbaik. Mandi. Abu Darda bukan tidak tahu sudah tentang Islam, karena Islam sudah lama di Madinah. Dan dia orang pintar, tahu gimana caranya masuk Islam, tahu gimana, sudah tahu. Cuma hidayah belum sampai. Maka ketika begitu, tidak tahu ini sebab membuat hidayah itu sampai. Tidak, beliau memusuhi Islam, tidak. Abu Darda bukan orang seperti Abu Jahal. Abu Jahal ini orang pintar juga, Pak. Nama aslinya panggilannya bukan Abu Jahal, Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan. Dirubah oleh Allah dengan kalimat Abu Jahal, bapak kebodohan. Abu Jahal ini sama, ahli nasihatin orang, tapi dia memusuhi Nabi. Nah, Abu Darda ini kondisinya sama dengan Abu Jahal. Secara posisi dihormati, tapi beliau tidak memusuhi Islam. Bahkan beliau banyak mengambil dari Islam. Begitu ada orang menyampaikan tentang Muhammad, apalagi dua sahabat dekatnya itu kan sudah masuk Islam, maka diceritakan masuk itu, tapi belum hidayah itu masuk, sehingga tidak masuk Islam. Begitu melihat Tuhannya itu dihancurkan dan tidak bisa melawan apa-apa, maka seketika minta disiapkan air dan baju. Ngapain? Mandi. Pakai baju yang baik, langsung pergi ke Masjid Nabawi. Saat itu Abdullah bin Rawahah lagi ada di samping Nabi. Melihat
Waduh, Abu Darda datang. Ini pasti minta perhitungan dari saya. Pasti dia marah. Patungnya dihancurkan. Dan dia tanya istrinya siapa yang hancuran, pasti jawabnya saya. Maka Abdullah bin Rawahah langsung mendekat ke Nabi dan mengatakan, wahai Rasul, Abu Darda datang ingin menuntut balas. Apa sebab? Nabi tanya. Aku hancurkan patungnya, maka dia kesini pasti akan menuntut balas. Nabi justru tersenyum. Tidak, dia kesini untuk menyatakan nikmat terbesar dalam hidup. Jadi sebelum datang, Jibril sudah datang menyampaikan wahyu bahwa sebentar lagi Abu Darda akan datang menyatakan Islam. Betul, datang masuk ke hadapan Nabi langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa sampai Jibril datang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW perkara tentang keislaman Abu Darda? Karena Abu Darda memiliki kedudukan di antara kaumnya, ahlul hikmah. Maka Nabi mengatakan, Uwaimir, sahabatku ini yang bernama Uwaimir ini, hakimu ummati. Beliau ini adalah ahli hikmahnya umatku. Itu salah satu pujian yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada beliau. Kalau ingin tahu hakimu ummati, Uwaimir, orang yang paling bijaksana, orang yang paling adil, orang yang paling baik, Uwaimir. Maka saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu pernah meminta Abu Darda untuk jadi gubernur di Syam. Karena paling tahu bahwa beliau dapat pujian dari Nabi, orang yang paling adil, paling bijak. Maka cocok dijadikan gubernur. Tapi Abu Darda menolak. Tidak serta-merta diterima. Ada beberapa orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk jadi gubernur menolak, dia nggak apa-apa. Menolak dicari yang lain, menolak dicari yang lain. Abu Darda ketika menolak dipaksa oleh Umar bin Khattab. Ini bukan pilihan, ini adalah perintah. Ntar kita cerita apa yang dilakukan oleh ketika ditugaskan. Itu cerita Islamnya. Jadi Islamnya bukan awal-awal ketika Nabi datang itu langsung masuk Islam, tidak. Tapi beliau masuk Islamnya akhir. Bukan akhir sekali di saat Nabi ingin wafat, tidak. Tetapi termasuk bahagian daripada orang-orang terakhir di Madinah yang masuk ke dalam Islam. Bukan orang awal. Itu ya unik. Unik berikutnya, beliau ketika masuk Islam itu langsung berubah drastis cara pandangnya terhadap dunia. Sebelum Islam, Abu Darda ini terkenal sebagai saudagar kaya raya. Bukan sekedar kaya biasa, kaya raya. Ya, kalau dihitung ada 3 orang terkaya di Madinah, salah satunya Abu Darda. Sebelum Islam datang, orang terkaya. Kalau mau dibilang mungkin nomor 1, nomor 2-nya Yahudi, nomor 3-nya Abu Darda, kaya, hartanya. Tapi begitu masuk ke dalam Islam, itu beliau merasa bahwa Islamnya terlambat, kalah dengan yang lain-lain. Jangan bicara muhajirin yang sudah membantu Nabi, mensupport Nabi, berjuang bersama Nabi di Mekah. Jangan bicara itu, jauh kalahnya. Ini hanya dibandingkan dengan teman-temannya yang ada di Madinah ketika Nabi datang, sudah langsung memeluk Islam, dia terlambat. Maka karena merasa dirinya terlambat, dia tidak mau lagi kalah dengan yang lain. Dia tidak mau lagi kalah dengan yang lain. Maka dia gunakan apa yang dia miliki untuk nguber yang lain. Masya Allah tuh ya. Ini yang hidayah asli masuk gitu. Pelajaran apa yang bisa diambil silahkan dilihat masing-masing. Beliau tidak mau ketinggalan dengan sahabat-sahabat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah terlebih dahulu pada mereka. Makanya kalimatnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk dunia, untuk akhirat. Untuk akhirat. Salah satu yang beliau kejar itu adalah
dunia yang dimilikinya. Ya, jadi dunia yang dimiliki itu dijadikan sarana untuk mengejar. Maka kekayaan yang luar biasa itu tadi langsung semuanya sampai orang-orang itu ketika melihat Abu Darda ini, ketika berbuat baik dengan hartanya, itu seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Seperti orang yang tidak pernah takut miskin. Bahkan cita-citanya ketika orang-orang datang kepadanya bertanya, sampai seperti inikah sedekahmu apa segala macam, saking banyaknya itu. Beliau menyampaikan, aku ini masuk Islam terlambat, maka aku ingin mengejar semua yang sudah kalian lakukan untuk bisa minimal mendekati kedudukan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cita-citaku yang sekarang ini hanya satu. Cita-citaku yang sekarang ini hanya satu. Aku punya toko di dekat masjid, sehingga ketika sholat aku bisa sholat 5 waktu di masjid, dan hasil dari pendapatan tokoku itu aku mampu untuk infakkan semuanya di jalan Allah. Andai aku memiliki pendapatan 300 dinar setiap hari, maka 300 dinar itu akan aku berikan di jalan Allah. 300 dinar itu berapa? 300 dinar itu berapa? 1 dinar taruhlah gampangnya 5 juta kan? Mas sekarang. Hah? Kita bikin 5 juta gampang. Berarti kalau tidak 300 sekitar 3 kali 5 berapa? 15 ya. Kalau kita bikin 5 ya, berarti 1,5 miliar. Kalau kita bikin 4 berarti 1,2 miliar. Jadi pendapatannya 1,5 miliar, itu nggak pakai 10, nggak pakai 2,5 apa lagi, semuanya. Kalau bisa itu. Jadi yang dia harapkan itu hanya itu. Ya, bagaimana apa yang dia miliki itu semua di jalan Allah. Abu Darda. Yang unik berikutnya, dari kaya raya, semua kekayaannya itu diberikan di jalan Allah. Maka sebenarnya tidak ada pertempuran setelah Uhud, karena beliau itu masuk Islam setelah perang Uhud. Ya. Tidak ada pertempuran setelah Uhud kecuali saham Abu Darda itu di atas rata-rata dalam peperangan, dalam dakwah, dalam ya. Itu Abu Darda. Berikutnya, kalau kita lihat, Abu Darda termasuk orang yang kekayaannya dari orang paling kaya di Madinah itu disedekahkan, tapi tidak ada cerita. Ya, jarang kan kita dengar cerita bagaimana Abu Darda itu menginfakkan hartanya. Bagaimana Abu Darda, orang yang memiliki kekayaan, lalu dia menyusul saudara-saudaranya yang lain dengan kekayaan. Kan tidak begitu ya? Beda dengan sahabat yang lain lah. Kalau kita ada beberapa alasan, nanti kita akan lihat kenapa kok sampai tidak begitu. Dan ternyata itu doa yang dipanjatkan, doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu Abu Darda. Kita masuk, itu masa sebelum Islamnya sudah, masuk Islamnya sudah, bagaimana berislam dengan Nabi. Beliau begitu dekat dengan Nabi ya. Selepas dari Islamnya beliau menjadi orang yang paling zuhud, dan banyak sekali beliau menjadi penyebab ilmu hadir kepada kaum muslimin ya. Karena beliau orang yang penyuka ilmu. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk suka ilmunya beliau. Ada beberapa ayat yang turun kepada beliau, atau ada beberapa hukum yang turun kepada beliau, menjadi penyebabnya beliau. Pernah sholat Jumat beliau di sebelahnya Ubay bin Ka'ab. Sholat Jumat beliau di sebelahnya Ubay bin Ka'ab. Nabi naik khutbah, berkhutbah. Nabi menyampaikan ayat. Ketika menyampaikan ayat, karena nggak pengen hilang itu ilmu, dan dia tahu sebelahnya adalah orang yang menguasai tentang Al-Quran, maka dia colek itu sahabat di sebelah. Surat berapa ayat berapa? Lagi Jumatan. Ubay bin Ka'ab diam. Lagi Jumatan. Nabi sebutkan ayat lagi dicolek. Surat berapa ayat berapa? Diam. Surat berapa ayat? Sampai Nabi selesai khutbah.
Assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat, baru Ubay bin Ka'ab bilang sama Abu Darda, faqad laghat, kamu udah sia-sia Jumatan. Kamu udah sia-sia Jumatan. Jumatan tanya-tanya, kan Jumatan nggak boleh ngomong. Ya, ngomong stop aja nggak boleh, ngomong nggak boleh, nggak boleh. Rusak Jumatannya. Nggak bertanya, oh mana mungkin, saya ditanya tentang ilmu. Datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika datang kepada Nabi SAW, baru Nabi menyampaikan, betul wahai Ubay, ketika sholat Jumat dan khatib sudah naik mimbar, maka jangan katakan sesuatu. Yang berkata faqad laghat, maka dia sudah sia-sia Jumatnya. Coba bayangkan. Ini bukan keburukan, karena memang Abu Darda kan bukan awal masuk Islam dan tahu bagaimana itu kondisi masjid dan hukumnya. Tapi keinginan beliau untuk menjadi orang yang paham tentang agama. Ya, ini diawali dengan kondisi seperti itu, dengan ketidaktahuan. Tapi ketika Nabi SAW wafat, Nabi SAW wafat, para sahabat itu sepakat bahwa tidak ada yang menghafal Al-Quran di saat wafatnya Nabi. Tidak ada yang menghafal Al-Quran di saat wafatnya Nabi secara sempurna, ya, di saat wafatnya Nabi, kecuali 4 orang. Kecuali 4 orang. Satu di antara 4 ini adalah Abu Darda. Yang ingin saya sampaikan, beliau masuk Islam terakhir. Ketika awal masuk Islam masih tidak terlalu banyak paham tentang hukum Islam, sampai ketika sholat Jumat saja masih ngomong. Tetapi ternyata semangat beliau untuk mengejar ketertinggalan itu nyata adanya, bukan cuma omongan belaka, dibuktikan dengan action. Maka ketika Nabi SAW meninggal dunia, para sahabat sepakat tidak ada yang hafal Al-Quran secara sempurna di saat Nabi SAW meninggal, kecuali 4. Ya, salah satunya adalah Abu Darda. Ini maknanya bukan menghafal secara 30 juz yang disebut hafiz, enggak, memahami tentang ilmunya, memahami tentang sanadnya, memahami tentang asbabun nuzul dan lain sebagainya. Karena yang ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab itu di saat sholat Jumat, ya, di saat beliau nanti akan mendapatkan hadis yang kita dengar juga bersama itu. Yang ditanyakan kepada Ubay bin Ka'ab, ini surat berapa, ayat berapa, turun di mana dan apa sebabnya. Ditanya begitu. Ubay bin Ka'ab enggak jawab. Dari keingintahuannya. Ini Abu Darda. Dari yang tidak tahu, enggak berapa lama, kecuali kalau dari tidak tahunya itu di saat Nabi masih di Mekah. Kalau Nabi masih di Mekah baru awal, ikut bersama Nabi menjadi orang yang paling tahu, itu wajar. Karena apa? 20 tahunan bersama dengan Nabi. Ini bersama dengan Nabinya bisa dihitung sebelah tangan jumlah tahun. Tapi ketika Nabi wafat, beliau menjadi orang yang terhitung juga dengan sebelah tangan yang menghafal Al-Quran secara sempurna, di mana turun dan untuk apa. Abu Darda. Beliau sahabat yang zuhud dan rajin ibadah. Ini cerita masyhur sekali, ya, dari Abu Juhaifah yang menceritakan tentang bagaimana zuhud dan rajin ibadah. Tadi ya, diawali dari apa? Rasa ketertinggalan. Diawali dari rasa ketertinggalan. Abu Darda ini ketika masuk Islam dipersaudarakan dengan siapa? Ada yang tahu dia? Dipersaudarakan dengan siapa Abu Darda ini ketika masuk Islam? Kan dulu Nabi selalu gitu mempersaudarakan Ansor dengan pendatang. Pendatang ini bisa dari mana-mana, dari Mekah, ya, dari pokoknya yang namanya pendatang, ya, muhajirin. Tapi orang asli Madinah, Ansor. Itu selalu. Bukan saat Nabi baru datang saja. Nanti begitu sudah ada yang baru masuk Islam, ada yang datang dari luar. Ya, Nabi sudah 8 tahun di Madinah, ada datang dari luar menyatakan Islamnya, mau tinggal di sana, dicarikan saudaranya yang asli. Abu Darda disaudarakan dengan siapa? Yang kemarin kita ceritakan ditemenin, yang diceritakan nemenin ngelamar, ya? Siapa dulu yang saya cerita? Yang datang dari Persia jauh-jauh mencari ke Islam? Salman. Disaudarakan dengan Salman, karena masuk Islamnya tidak jauh dari Salman itu.
Salman tidak bisa segera masuk Islam bukan karena apa-apa. Karena ketika beliau sampai di Madinah, memang itulah yang dicari, Nabi akhir zaman itu yang dicari. Begitu beliau sampai di Madinah, beliau melihat ada orang ramai sekali menyambut. Ditanya siapa itu? Dia adalah Muhammad. Siapa Muhammad? Nabi akhir zaman. Oh. Tapi tidak serta-merta juga. Kenapa? Satu, dia sudah punya ilmu yang dibekali oleh rahib gurunya ketika berada di Syam. Dia selidiki. Ternyata benar. Ketika benar, juga tidak bisa serta-merta. Kenapa? Karena dia masih jadi budak. Maka harus membebaskan dirinya dulu. Nah, bersamaan Islam Salman, Islam Abu Darda dipersaudarakan. Maka satu saat ini untuk melihat ke zuhudnya. Zuhud itu apa? Zuhud itu akhirat jauh lebih diutamakan. Itu zuhud. Bagaimana zuhud dan ibadahnya Abu Darda. Satu saat Salman datang mengunjungi saudaranya. Jadi kalau saudara yang sudah dipersaudarakan oleh Nabi itu lebih daripada persaudaraan kerabat ya. Dan lebih dari saudara kandung. Datang. Begitu datang dilihat Ummu Darda. Dilihat Ummu Darda pakaiannya sudah nggak jelas. Pakaiannya nggak jelas. Pakaiannya nggak jelas maksudnya apa? Tidak dandan sama sekali. Udah kayak kebanyakan orang yang apa? Kayak orang miskin papa lah, kayak budak lah, kayak apa. Berbeda sebelumnya sama-sama dua-duanya itu orang yang senang berhias. Begitu ditanya oleh Salman, wahai Ummu Darda, apa yang kau lakukan? Kenapa kau berpakaian seperti ini? Tidak boleh. Berhiaslah di hadapan suamimu, Abu Darda, karena itu adalah ibadah. Ummu Darda bilang sambil sedikit curhat, wahai Salman, ketahuilah bahwa Abu Darda tidak pernah lagi memandangku. Jangan menyentuhku. Jangan berhubungan denganku. Ngelihat aja enggak. Dia gunakan malamnya untuk menghadap Tuhannya, dan dia gunakan siangnya untuk mengambil ilmu dari nabinya. Dia gunakan malamnya dalam sujudnya, dia gunakan siangnya dalam puasanya. Salman langsung. Tadi ya, bukan karena asas apa-apa, karena keinginan untuk mengejar. Maka langsung Salman nginep di situ. Bilang sama Abu Darda, wahai saudaraku, aku ingin nginep di rumah. Oh, dengan senang hati, silakan saudaraku, silakan. Begitu tahu saudaranya nginep, dia masak. Masak yang paling enak. Dia hidangkan. Lalu dibilang, silahkan makan, wahai Salman. Salman baru mau ngambil, tanya, ayo makan. Tidak, saya puasa. Kalau kamu tidak makan, aku juga tidak makan. Kata Abu Darda, jangan. Kalau gitu ayo kita makan. Nah, Abu Darda akhirnya makan. Puasa. Ya, karena ini walaupun mengejar, tahu ilmu. Jadi begitu diomongin tentang satu ilmu, ngena. Puasa yang dilakukan puasa sunnah. Menghormati tamu hukumnya wajib. Jadi jangan salah untuk mengedepankan mana sunnah, mana wajib. Ini kadang-kadang dia puasa. Ada tamu datang. Nanyanya udah sambil lemes, mau minum apa? Apa aja dah. Udah susah, saya lagi puasa. Boro-boro dia masakin ya. Jadi dia cari dalil supaya tamunya ini nggak ngerepotin dia bikin makan, bikin minum karena dia puasa. Padahal puasa yang dia lakukan sunnah. Tamu yang datang untuk dihormati wajib. Menggugurkan yang wajib dengan yang sunnah, salah. Nah, Abu Darda tahu menghormati tamu wajib, maka walaupun puasa dia masak dihidangkan dengan hidangan yang istimewa. Dia jangan disuruh makan, tamunya, bukan dia yang makan, tamunya disuruh makan. Tapi Salman kala itu tidak. Saya tidak makan kalau kamu tidak makan. Oke, kalau kita makan.
Ini Salman ingin mengajarkan kepada sahabatnya, saudaranya yang begitu dia cintai. Sampai lama, otomatis kan kalau ada tamu ngapain? Kalau ada tamu di rumah ngapain? Ya? Pengajian kah? Ngobrol, tamu. Nggak ada, saya belum pernah ada tamu kok tadarus bareng itu belum ada. Tadarus yuk bareng. Tamu ngobrol. Datang sore pas jadwalnya baca zikir sore, tamu datang ngobrol. Nggak mungkin kita baca zikir. Ngobrol. Padahal tadi kalau kita ceritanya bagaimana Abu Darda itu dari istrinya, harinya itu diisi baca Quran, puasa, dekat Nabi. Ini ngobrol. Kita kadang-kadang bukan buat ibadah loh, ini buat ibadah ditinggalkan itu sama Abu Darda. Kita kadang-kadang kalau lagi ada tamu, mungkin capek ya, udah dari jauh, nggak apa-apa istirahat aja dulu di kamar. Padahal yang capek bukan tamunya itu, yang capek siapa? Tuan rumahnya. Tamu banyak ngobrol terus capek, dah suruh tidur aja. Bahkan di tehnya dikasih antimo, biar tamunya langsung ngantuk, biar tidur. Kalau nggak ditinggal, tamu ditaruh di hotel, Pak. Wah, kayaknya sih mewah gitu ya, ditaruh di hotel. Padahal ditaruh di hotel karena tuan rumahnya males jamu. Jadi taruh aja di hotel aja tidur dah. Ditemuin 5 menit, habis itu bentar ya, nanti insya Allah kita datang lagi, ketemu lagi. Pergi, datang lagi, besok pagi datang lagi. Ya kan? Ini Abu Darda kan? Sampai malam. Ketika menjelang malam, Salman bilang, saya mau tidur di sini. Ya. Padahal dalam hatinya kan punya keinginan untuk ngejer gitu kan. Apa yang tertinggal, ya. Quran dibuka. Tiba-tiba ini ada tamu seharian. Begitu tidur malam tidur. Ini karena saudara ya, sudah begitu dekat. Ya. Ada satu buku, Pak. Itu yang membahas tentang bagaimana dekatnya mu'akhah, persaudaraan yang dijalinkan antara sahabat Muhajirin dan Ansor oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cerita-cerita bagaimana dua sahabat yang tadinya nggak kenal sama sekali diperkenalkan, dan ketika diperkenalkan orang bacanya langsung takjub, ini kayak bukan manusia. Itu ada salah seorang syekh yang membukukan, masya Allah, rahimahullah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati penulisnya. Kalau kita baca ini dipersaudarakan dengan ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang mengagumkan ini, luar biasa. Termasuk salah satunya Salman dan Abu Darda. Begitu sampai malam, saya mau tidur. Udah malam kan? Tidur. Abu Darda juga untuk menghormati tamunya, bukan cuma dikasih kamar, dia pergi tidur sama istrinya enggak, atau dia menikmati malam dengan ibadahnya enggak. Tidur bareng saudaranya. Tidur bareng. Satu kamar. Untuk menghormati. Begitu nampak sudah agak sedikit beranjak malam, Abu Darda izin sama Salman. Saudaraku, izinkan aku untuk qiyamul lail. Karena Abu Darda ini, Pak, orang yang tidak pernah lepas qiyamul lail dari lepas isya-nya. Jadi dia itu radhiyallahu anhu, qiyamul lailnya itu selesai isya, istirahat sejenak apa kebutuhan yang ingin dia lakukan, langsung beliau itu masuk ke tempat sholatnya, sholat dari selepas isya itu sampai menjelang subuh. Terus hari-harinya begitu sampai jumpa dengan Salman. Setelah ini ada pelajaran yang didapat dari Nabi, akhirnya beliau mengganti polanya, tapi tetap masih sama, ibadahnya tidak kendor. Abu Darda izin sama Salman, saya mau sholat. Salman bilang, enggak, kalau kamu sholat, saya nggak tidur. Ya udah kalau gitu sholat, saya nggak sholat. Bingung kan? Diajak sholat, ya, tapi kalau dia sholat, dia nggak tidur. Kalau nggak tidur kan tersiksa, berarti tamunya kan dosa lagi kalau tamunya tersiksa. Oke, kalau kita tidur. Nampak terlihat Salman ini sudah mulai tertidur. Abu Darda bangun. Cuman mungkin zaman dulu tempat tidurnya itu kan tidak seperti spring bed sekarang, yang kalau bangun sebelahnya nggak kerasa. Ya kan? Kalau sekarang ini bangun sebelahnya
Mungkin gak kerasa. Kalau dulu, bangun Salman. Ya, bangun diem-diem, mau sholat. Ada nggak ya suami yang begitu ya? Istrinya ngeliat, pasti lah sholat. Bangun diem-diem, sholat malam. Ada nggak kira-kira? Kalau di sini banyak, rata-rata begitu semua. Nggak mau ganggu istri, diam-diam, wudhu, sholat malam. Tapi Salman tahu, bangun kan, ada kondisi tempat tidurnya ya. Lalu bilang kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, belum saatnya sholat, nanti. Ditanya, wahai Salman, malam banyak berlalu. Debatlah intinya di antara mereka berdua. Tapi, kata Salman, akhir malam jauh lebih baik. Oke, daripada debat sama tamu, nggak bagus. Tidur sampai akhir malam baru Abu Darda bangun. Udah gak ada alasan lagi kan bagi Salman. Salman juga bangun, sholat mereka berdua. Menjelang subuh datang kan semua berangkat ke masjid. Abu Darda nggak bisa nahan itu diri. Langsung jumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya, wahai Rasulullah. Tapi Salman udah tahu. Nah, ini supaya apa namanya? Kalau istilah jurnalis apa? Cover both side, gitu ya. Jangan hanya omongan Abu Darda nih sampai kepada Nabi nih. Jangan-jangan salah persepsi. Aku harus dampingi. Wah, Salman dampingi juga. Abu Darda ngadu sama Rasul, wahai Rasul, hancur hariku kemarin dan hancur malamku. Salman ada di sebelahnya. Kenapa? Telah datang tamu ke rumahku. Nih ya, adabnya sahabat itu. Enggak ngadu, Salman Rasul, Salman enggak begitu. Ya, enggak begitu. Enggak ada orang yang ngumbar omong. Makanya kalau kita lihat dalam hadis itu, ja'a rajulun, terus begitu kan? Datang seorang kepada Nabi. Ini yang meriwayatkan tahu siapa yang datang, itu tahu siapa yang datang. Entah yang datang itu tanya tentang satu perihal, entah tanya, tapi nggak disebut namanya. Itu adab. Kenapa? Karena kalau disebut namanya, itu relatif. Kadang-kadang orang ini bisikan setan lebih kencang. Jadi fokus bukan pada ilmunya, fokus pada orangnya. Contoh misalkan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayul amal afdal, amal apa yang paling baik? Nabi bilang, la taqwa, jangan marah. Contoh. Apalagi jangan marah, apalagi jangan marah. Kita lihat ada yang menafsirkan hadis ini, kenapa kok Nabi ngomongnya jangan marah ya kepada lelaki ini? Karena lelaki ini punya latar belakang temperamen. Dah gitu, nggak ada celah bagi kita untuk ngomongin laki-laki ini. Coba kalau ada namanya. Oh ternyata fulan itu pemarah ya. Emang marahnya gimana? Nah gitu. Hilang ini ilmu. Tapi lebih banyak apa? Ngomongin orangnya. Nah, gitu. Maka adab yang dijaga itu ketika datang nggak disebut nama. Ja'a rajul. Sama ini Abu Darda. Hancur malamku, hancur siangku. Datang seorang tamu yang membuat ibadahku terhambat. Maka Salman juga bilang, bagaimana wahai Nabi dengan seorang yang beribadah tapi melupakan dirinya, melupakan keluarga. Jadilah di antara mereka diskusi segala macam, baru Nabi mengatakan, betul Salman. Nabi, wahai Abu Darda, bahwa hadis yang masyhur sekali bahwa Nabi SAW mengatakan, badanmu atas dirimu alaika haqqan, memiliki hak. Anakmu atas dirimu memiliki hak. Istrimu atas dirimu memiliki hak yang harus kau tunaikan. Maka kalaupun kau harus berpuasa, tapi berikan hak kepada yang lain. Jangan ambil hak mereka. Andai kau harus sholat malam, berikan hak yang lain. Jangan kau ambil hak mereka. Badanmu punya hak, anakmu punya hak, istrimu punya hak, orang yang ada di sekitarmu punya hak. Enggak debat lagi tuh habis itu Abu Darda. Tapi kan saya udah terlambat ya Rasul. Saya soalnya enggak. Sami'na wa ata'na. Begitu pulang rubah langsung. Salman enggak puas cukup sampai di situ. Beberapa waktu berikutnya lewat lagi ke rumah saudaranya. Dia lihat istrinya udah dandan. Ah, selesai sudah perkara. Abu Darda. Itu bagaimana beliau beribadahnya.
Bukan berarti nanti kendor setelah itu, tidak. Tetapi beliau mampu untuk mengatur kembali, dimanage lagi, sehingga semuanya tidak ada yang protes. Tapi ibadah tetap jalan. Abu Darda. Kalau zuhudnya tentang dunia, ini orang yang memang bisa betul-betul ya, sahabat Nabi yang mulia yang bisa merubah gitu. Yang tadinya kaya raya berlimpah segala apa yang dia miliki dan dia inginkan, ketika masuk Islam seolah dunia itu udah tidak ada arti. Mampir aja, zet 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 zet. Itu luar biasa. Pernah satu saat Umar bin Khattab masuk ke rumahnya. Lagi masuk ke rumahnya, dulu kalau malam itu gelap. Tapi ini urgent. Urgent ingin disampaikan. Maka masuk. Ketika masuk karena gelap, meraba. Begitu sampai dipegang pelana. Begitu dipegang pelana, di dekatnya ada kepala yang terpegang. Ketika dipegang, baru bangun. Umar tanya, singkat cerita ketahuan itu adalah Abu Darda. Lalu Umar bilang, kenapa kau tidur di atas pelana dan selimut tipis yang di atas? Ini waktu Umar udah jadi khalifah. Bukankah sekarang ini umat Islam sudah banyak mendapatkan kemudahan dunia? Kau bisa beli yang bisa kau gunakan untuk bantal. Kau bisa beli yang layak untuk kau jadikan alas. Tidak seperti ini menyiksa hidup. Maka apa yang disampaikan oleh Abu Darda? Wahai Khalid, wahai Amirul Mukminin, inilah kebiasaanku yang aku lakukan semenjak Nabi SAW wafat. Karena Nabi SAW aku dengar dengan telingaku sendiri mengatakan bahwa dunia bagi seorang yang beriman itu hanya seperti perjalanan dan dia hanya seperti pengembara. Maka aku ingin mengajarkan kepada diriku bahwa kau adalah pengembara yang akan berjalan menuju kampung akhirat. Maka tidak pernah aku tidur selepas wafatnya Nabi kecuali di atas pelana ini dan kecuali hanya di atas kain tipis. Padahal kala itu disebutkan musim dingin sedang melanda Madinah, tapi tidak berubah. Dan itu terus yang dilakukan. Maka Umar bin Khattab ketika itu langsung meminta kepada Abu Darda untuk menjadi gubernur. Berangkat wahai sahabatku untuk jadi gubernur atas rakyatku di Syam. Abu Darda nolak. Tidak, aku tidak mau. Umar mengatakan, ini perintah. Ini perintah. Bukan diskusi, mau atau tidak mau. Perintah, harus jalan. Abu Darda tidak. Kalau memang kau perintahkan aku dan paksa aku, jadikan aku hakim bagi mereka. Jangan jadikan gubernur. Jadikan aku sebagai guru bagi mereka. Maka akhirnya ketika berangkat menuju ke Syam, gubernur yang ditunjuk orang lain, tetapi Umar menyertakan dengan gubernur itu Abu Darda. Maka Abu Darda ini menjadi orang yang Masya Allah betul-betul mampu untuk bisa membuat orang-orang yang baru masuk Islam itu langsung jatuh cinta kepada Islam. Abu Darda ini memang bukan orang garis keras, ya, karena memang tidak hidup di medan pertempuran. Hidupnya di majelis-majelis ilmu, hidupnya membantu orang, hidupnya menasehati. Maka begitu melihat ketika beliau berada di Syam itu ada orang maling dipukuli. Abu Darda datang sebagai hakim. Datang langsung stop. Nangis lihat maling dipukulin. Begitu nangis lihat maling dipukulin orang yang lain, ini maling ini. Dan kita tahu bahwa dia adalah semua dosa, bukan hanya sekedar maling, pezina, pemabuk. Abu Darda singkat aja jawab. Kalau kalian melihat ada saudaramu jatuh ke dalam sumur, apa yang kalian lakukan? Kalian pukuli dia supaya terus jatuh di sumurnya atau kalian tolong? Semua yang ada di situ diam dan mengatakan, ya kami tolong karena masuk ke sumur. Kenapa kalian tolong saudara kalian yang masuk ke sumur itu? Ya kalau nggak ditolong dia mati, hancur dia. Abu Darda senyum dan mengatakan, kalau yang masuk ke dalam sumur itu kalian tolong, padahal yang kalian tolong hanya nyawanya. Lalu kenapa tidak kalian tolong ini saudaramu yang kalian tolong untuk akhirat? Lalu Abu Darda mengatakan, apa kamu nggak orang-orang yang di situ mengatakan, apa kamu nggak marah dengan orang-orang? Kamu nggak benci? Saya benci perbuatannya, tapi saya tidak benci orangnya.
Yang kita pukul berarti kita benci orang. Bukan perbuatannya. Apa dengan itu bisa menghancurkan segala keburukan? Tiba-tiba orang itu datang kepada Abu Darda langsung menyatakan taubatnya. Lepas dari itu, beliau menjadi murid terdekat Abu Darda dan mampu menjadi guru buat orang-orang yang lain. Abu Darda. Ini satu di antara ribuan cerita bagaimana orang-orang Syam itu betul-betul terkesima dengan perangai dan perilaku Abu Darda. Maka wajar ketika Nabi mengatakan Uwaimir hakim ummati, bahwa Abu Darda atau Uwaimir itu adalah orang yang paling bijak di umatku. Maka wajar kalau Umar bin Khattab paling tidak mau, nggak bisa, harus gitu. Kenapa diutusnya ke Syam? Karena Syam kala itu bekas jajahan Romawi. Romawi yang terkenal banyak sekali kan filosof-filosof apa segala macam. Maka untuk menjadi salah satu senjata agar mereka melihat bahwa Islam pun berdiri tegak untuk bisa menyampaikan hal-hal yang tidak kalah baik dengan apa yang datang pernah pada masa Romawi. Maka dikirimlah Abu Darda. Masih banyak yang lain, tapi insya Allah silakan nanti dilanjutkan oleh sahabat sekalian Abu Darda yang mulia ini ya. Cerita-cerita tentang beliau, mudah-mudahan yang ini bisa menjadi sedikit pembuka saja ya, tentang sahabat yang mulia ini. Sahabat yang mungkin sering sekali didengar namanya, tetapi sahabat ini nampak kok sangat sedikit orang yang mempelajarinya, sangat sedikit orang yang mengkajinya ya. Bahkan beberapa literatur juga kalau dalam bahasa Indonesia saya lihat masih sedikit sekali. Ceramah-ceramah juga masih ya relatif sedikit. Padahal beliau adalah sahabat yang mulia, disebut hakimu ummati, orang yang paling bijak di antara umatku. Maka ketika ada kesempatan, tidak ada salahnya Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa melihat ya, apa saja sih yang ada pada Abu Darda, dan tidak sedikit ya, kalau sumber bahasa Arab sih banyak sekali, berlimpah sekali dari berbagai macam kitab-kitab yang membicarakan tentang sahabat. Maka Abu Darda pasti akan menjadi penghias di sana. Dan bagaimana ilmu itu mampu untuk tertulis dengan baik, sehingga beliau mampu untuk bisa mewarisi kita dengan ilmu. Itulah jadi salah satu alasan juga kenapa cerita beliau sedekahnya itu jadi tertutup, bukan hilang, tertutup. Tertutup dengan apa? Tertutup dengan kebijaksanaan yang itu lebih menonjol dari beliau. Contoh misalkan kalau saya bicara Khalid bin Walid, bukan beliau tidak ahli sedekah, semua ghanimah yang didapatkan dari peperangan itu diberikan, maka tidak dikenal kekayaan pada diri Khalid bin Walid, padahal panglima perang yang menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi. Tapi ketika wafat, harta terhitung tangan. Kenapa? Kemana itu sang jenderal itu? Disedekah. Membuka satu daerah, dia dapat satu bagian besar karena dia memimpin. Bagian itu diberikan kepada fakir miskin yang ada di daerah yang dia buka, yang dia taklukkan. Tapi itu kan tertutup. Tertutup dengan apa? Cerita keberanian beliau. Cerita bagaimana ketika beliau memimpin perang tidak pernah kalah. Kenapa? Karena ini yang lebih menonjol, termasuk Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.